Untuk para jamaah yang masih bisa berjalan, silakan ke arah kanan saya. Untuk jamaah yang bisa berjalan tapi tertati-tati, silakan ke arah kiri saya. Oke, untuk jamaah yang dapat berbicara A, silakan berbicara A. Ibu, apakah ibu dapat mendengar suara saya? Saya takut. Saya kira saya akan meninggal. Anak dan suami saya gimana ya? Kaki saya sakit. Baik ibu, saya akan memindahkan ibu ke tempat yang lebih aman lebih dulu ya. Baik ibu, saya akan memindahkan beberapa hal ya. Sebelumnya ibu sebutkan siapa yang berapa? Nama saya Selvi, usia saya 23 tahun. Baik, masih sekarang tahun, sekarang sedang berada di mana? Kita sedang berada di Moskow. Tadi terjadi gempa bumi yang berada di Paris. Baik, berarti untuk sekarang dalam kondisi sedang ya. Untuk selanjutnya saya akan hendak mengucapkan tanda-tanda tali presiden ya. Baik, dari hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 150/70, nadinya 180, respirasinya 20 kali per menit, SPO-nya 97%, suhunya 36,5, dan kesadarannya penuh. Baik ibu, sekarang saya akan memeriksa kaki kanan ibu. Apakah terasa sakit? Iya, sakit sekali. Tadi kaki saya tertimpa kursi. Apakah ibu mengalami gendut di kepala, pusing berat, atau sesak napas? Tidak, ibu. Kepala saya tidak betul. Saya merasa tidak sedang sesak. Saya juga melihat kaki kanan ibu bengkak dan luka. Saya juga melihat luka di sekitar untuk sementara dengan keadaan aku dari tangan dulu ya ibu. Ya, yang setelahnya ditanya lagi, apa yang paling membuat ibu khawatir saat ini? Saya takut sekali. Saya takut meninggal. Saya takut suami dan anak saya kenapa-kenapa. Dan saya tidak tahu mereka ada di mana. Saya memahami ibu sedang sangat takut dan khawatir. Kejadian gempa memang bisa membuat seseorang panik. Saya akan tetap mendampingi ibu. Apakah ibu datang ke pengajian bersama suami dan anak? Tadi saya datang bersama suami dan anak saya, tapi sekarang saya tidak tahu mereka di mana. Baik ibu, informasi tersebut akan kita catat untuk membantu proses pencarian keluarga. Saya juga melihat ibu tadi berdoa. Apakah ibu ingin tetap berdoa? Ya, Bu, saya ingin tetap berdoa. Silakan ibu boleh berdoa. Saya akan tetap mendampingi ibu. Baik, saya akan membacakan hasil pengkajiannya. Berdasarkan pengkajian dari triase awal, Nyonya S berusia 52 tahun diprioritaskan ke dalam kategori merah, kondisi komposmentis dengan GCS-nya 15, tanda vitalnya tekanan darahnya 105/70 mmHg, nadinya 108 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, dan SPO2-nya 97%. Dan untuk suhunya 36,5 derajat Celcius. Terdapat pembengkakan dan nyeri pada tungkai kanan serta luka lecet pada siku. Secara psikologis, pasien tampak sangat cemas, takut meninggal, gemetar, dan khawatir terhadap keluarganya. Secara sosial, pasien terpisah dari keluarga, sedangkan secara spiritual, pasien membutuhkan kesempatan untuk berdoa. Bu, saya takut sekali. Saya mau mencari suami dan anak saya sekarang. Saya mengerti ibu ingin mencari keluarga ibu. Untuk sementara, jangan berdiri atau berjalan sendiri karena kaki itu sering cedera. Saya akan tetap bersama ibu dan membantu ibu. Tapi saya takut akan mengalami hal. Saya memahami kekhawatiran ibu. Sekarang kita kenakan dulu terlebih dahulu supaya ibu lebih nyaman. Setelah itu kita akan membantu mencari informasi mengenai keluarga ibu. Baik Bu, sekarang mari kita lakukan latihan nafas. Untuk caranya, yang pertama tarik nafas perlahan melalui hidung. Kemudian tahan sebentar, kemudian keluarkan perlahan melalui mulut. Kita ulangi sekali lagi ya Bu. Tarik nafas perlahan melalui hidung. Kemudian keluarkan perlahan melalui mulut.
Baik Bu, sekarang kita akan melakukan grounding untuk membantu Ibu lebih fokus pada keadaan saat ini. Sekarang coba sebutkan 3 benda yang Ibu lihat. Saya melihat lantai, jendela, dan juga baju saya. Bagus Ibu, sekarang sebutkan 3 benda yang bisa Ibu sebut. Saya bisa melihat lantai, kemudian baju saya, dan sebagainya. Bagus Ibu sekarang bersama saya dan berada di tempat yang lebih aman. Saya mulai agak tenang. Baik Ibu, setelah Ibu lebih tenang, saya akan membantu membersihkan luka Ibu. Saya akan melakukannya secara perlahan. Ibu jangan menggerakkan kaki selama proses perawatan luka ya. Baik Ibu, luka pada kaki dan tangan Ibu sudah saya bersihkan ya. Bu, saya akan mencatat identitas suami dan anak Ibu untuk membantu proses pencarian dan verifikasi keluarga. Terima kasih Bu, tolong bantu cari mereka ya. Tentu Bu, kami akan membantu sesuai prosedur. Apakah sekarang Ibu masih ingin berdoa? Ya. Silakan Bu, saya akan mendampingi Ibu. Terima kasih. Baik Bu Santi, setelah dilakukan tindakan, bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Saya masih merasa khawatir dengan suami dan anak saya, tapi saya sudah lebih tenang. Saya juga sudah tidak bergemetar. Bagaimana dengan rasa sakit pada kaki Ibu? Masih sakit tapi sudah jauh lebih ringan dan lebih. Baik Bu, apakah Ibu masih merasa sakit kaki seperti sebelumnya? Sudah tidak separah yang tadi Bu. Pemeriksaannya setelah dilakukan infeksi hasil evaluasi menunjukkan tekanan darahnya 105/70 nadinya 96 kali per menit dan respirasinya 20 kali per menit, SpO2-nya 97%, kesadarannya 15. Pasien tampak lebih tenang, tidak terlalu gemetar dan kooperatif. Baik Ibu, ini dari satuan nafas Ibu sudah menurun. Ibu juga sudah lebih tenang sekarang.
Untuk kaki ibu perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisi tungkai ibu. Untuk keluarga, informasi mengenai suami dan anak ibu telah dicatat dan akan dikoordinasikan dengan tim pencarian. Terima kasih. Ibu juga tetap boleh berdoa dan kami akan mendampingi ibu selama proses evakuasi nanti. Terima kasih banyak ya Ibu. Saya sakit pula jauh lebih tenang.